Saya mengerjakan tugas ini dengan penuh gairah. Tidak saja karena tugas ini adalah tugas pertama di program doktoral pengkajian seni pertunjukan dan seni rupa UGM, tetapi karena dosennya yaitu Prof. Hedi Sri Ahimsa Putra memberikan tantangan yaitu untuk mereview artikel beliau lalu memberikan kritik tidak saja berupa pujian tetapi juga menunjukkan kekurangan. Artikelnya berjudul Paradigma Ilmu Sosial Budaya. Karena ini tentang paradigma, saya kembali mempelajari Thomas Kuhn, buku The Structure of Scientific Revolution. Jika rekan-rekan menginginkan review tersebut, saya menuliskan link di deskripsi, jadi rekan-rekan bisa klik menuju ke sana. Dan di daftar pustaka, saya juga sertakan link untuk artikel-artikel atau buku terkait. Oke rekan-rekan, kita masuk dalam review tersebut. Baik, kita masuk di dalam review artikel Paradigma Ilmu Sosial Budaya, sebuah pengantar. Ini tugas saya ya, tahun 2026. Tapi sebelum melihat review ini, kita lihat dulu artikel aslinya. Nanti artikel aslinya atau referensi yang saya pakai ada di daftar pustaka, yang di sana juga saya sertakan link, jadi rekan-rekan yang menginginkan bisa membaca aslinya. Ini ditulis oleh Profesor Hedi Sri Ahimsa Putra. Beliau itu latar belakangnya adalah antropologi. Ada di Prodi Antropologi Budaya, Fakultas Ilmu Budaya, UGM Yogyakarta. Tapi dalam hal ini beliau sedang mengajar di program studi Doktor Pengkajian Seni Pertunjukan dan Seni Rupa. Baik, makanya ini nanti ada kritik, kelemahan dan kelebihan. Saya sampaikan juga nuansa kritik dalam nuansa seni nanti di bagian akhir. Tidak saya bacakan semuanya ya karena panjang, nanti teman-teman bisa membaca sendiri. Tulisan ini dimulai dengan kondisi ya, yang membuat kegelisahan beliau, yaitu kata paradigma ini sekarang sudah banyak digunakan, tetapi belum terdefinisikan secara kuat. Itu pertama. Dan Thomas Kuhn ya, yang banyak mengupas paradigma, nanti termasuk link bukunya Thomas Kuhn saya sampaikan di belakangnya. Itu juga tidak memberikan definisi yang kuat di dalam bukunya ya. Nah, ini kegelisahan, maka Prof. Hedi mendefinisikan paradigma di sini ya, di subbab yang kedua, yaitu seperangkat konsep yang berhubungan. Seperangkat itu mengingatkan ke akad nikah ya, seperangkat alat sholat. Tapi ya lupakanlah, mendistrak konsentrasi. Seperangkat konsep yang berhubungan satu sama lain secara logis membentuk sebuah kerangka pemikiran yang berfungsi untuk memahami, menafsirkan, dan menjelaskan kenyataan dan atau masalah yang dihadapi. Ini definisi. Kemudian beliau masuk ke unsur-unsur atau komponen-komponen paradigma. Nah, unsur paradigma ini terdiri dari asumsi ya, asumsi-asumsi atau anggapan dasar. Lalu ada nilai-nilai atau values. Kemudian di model, lalu ada masalah yang diteliti, yang ingin dijawab. Kemudian ada konsep-konsep ya, konsep pokok, main konsep. Lalu metode penelitian. Nah, di metode penelitian ini beliau juga membahas ya, apa bedanya realita, fakta,
dan data. Ini nanti termasuk saya gunakan ya di dalam kelebihan dari artikel ini ya. Bisa mendefinisikan realita, fakta, dan data. Nanti saya bacakan ya pas beliau mendefinisikan ini ya. Kemudian ini ya ada skema, di sini ada 3 skema ya. Ini pertama adalah skema posisi dan relasi antara realita, data, dan fakta. Kemudian membahas tentang data kualitatif dan kuantitatif, khususnya terkait dengan metode. Nah, ini juga salah satu kelebihannya. Nanti kita baca ya di review saya. Kemudian beliau membahas tentang metode penelitian yang kuantitatif dan kualitatif. Hubungannya dengan ini ya, beliau tidak setuju nanti istilah metode kuantitatif dan metode kualitatif, karena itu terkait dengan data. Nah, maka begini skemanya ya, skema kuantitatif dan kualitatif. Lalu, nah ini representasi yang menggunakan nama lain etnografi. Ini sketsa atau skema ya, skema paradigma. Skema 3 ini unsur-unsur paradigma dalam ilmu sosial budaya. Konsentrasi beliau ya, Prof. Hedi itu memang membuat paradigma dalam ilmu sosial budaya. Karena Thomas Kuhn itu terkonsentrasi pada ilmu alam. Nah, maka beliau mencari kira-kira kalau paradigma itu diterapkan di dalam ilmu sosial budaya itu bagaimana. Kemudian beliau mengkomparasi ya, apakah unsur paradigma itu sama dengan skema paradigma? Jawabannya tidak. Lalu apakah sama antara skema paradigma dengan format proposal? Menurut beliau jawabannya tidak. Kemudian baru ini membahas tentang paradigma ilmu sosial budaya yang jumlahnya ada 15. Oke, itu buku beliau. Kemudian masuk ke review ya. Review ini tidak diminta sih membuat pengantar, tapi saya buat gitu ya. Ini saya bacakan sedikit aja. Dengan penuh gairah saya mengerjakan tugas ini. Hal itu bukan saja karena tugas ini adalah tugas pertama di program studi Doktor Pengkajian Seni Pertunjukan dan Seni Rupa UGM, tetapi lebih didorong oleh tantangan yang diberikan Profesor Dr. Hedi Sri Ahimsa Putra, Magister of Art, Magister Filosofi, selaku dosen pengampu mata kuliah Kritik Epistemologi Kajian Seni. Jadi saya senang dengan tantangan untuk membuat kelemahan gitu ya, jadi bisa mengekspresikan diri. Ini struktur yang saya buat ya, daftar isinya. Pertama ringkasan, kemudian pandangan penting. Yang saya lihat penting di situ ada definisi paradigma, kategori paradigma ilmu sosial budaya, 9 unsur paradigma, eksplisitas unsur paradigma, kemudian kategori yang jelas antara realita, fakta, dan data, terus antara metode, data, kualitatif, dan kuantitatif. Kemudian tanggapan kritisnya ada 2, kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya itu klasifikasi paradigma untuk ilmu sosial budaya, kemudian pendefinisian yang jelas, struktur yang kuat, nanti kita lihat ya satu persatu. Bentuk yang operasional, keberanian akademis, kemudian inspiratif. Nah, kekurangannya ini kebetulan sama jumlahnya. Enggak saya buat sama sih, kebetulan sama. Kekurangannya fokus antara judul dan isi, pendekatan yang metodis, seni yang tidak terakomodasi, antropologi sentris, simplifikatif terkait kuantitatif, kualitatif, kemudian gangguan kecil pada kepenulisan. Baik, ini ringkasannya ya, tidak perlu saya sampaikan karena meringkas tadi ya, misalnya ada unsur-unsur. Apa itu asumsi dasar? Nah, cuma di sini saya beri keterangan ya, lebih jelas. Asumsi dasar itu pandangan mengenai suatu hal yang tidak dipertanyakan lagi kebenarannya. Lalu nilai-nilai, ini menurut Prof. Hedi ya,
Nilai-nilai adalah sejumlah kriteria atau patokan yang digunakan untuk menentukan apakah sesuatu itu baik atau buruk, benar atau salah, bermanfaat atau tidak. Kemudian model yaitu perumpamaan, analogi atau kiasan tentang gejala yang dipelajari. Masalah yang diteliti adalah pertanyaan yang ingin dijawab atau hipotesa yang ingin diuji kebenarannya. Lalu kelima, konsep-konsep, yaitu istilah-istilah atau kata-kata yang diberi makna tertentu sehingga membuatnya dapat digunakan untuk menganalisis, memahami, menafsirkan, dan menjelaskan peristiwa atau gejala sosial yang dipelajari. Kemudian metode penelitian, yaitu cara memperoleh atau mengumpulkan data, baik data yang bersifat kualitatif atau kuantitatif. Nah, ini ya. Dalam metode penelitian ini ditegaskan perbedaan yang tadi itu ya, antara realita atau kenyataan. Realita itu segala sesuatu yang dianggap ada. Realita atau kenyataan itu segala sesuatu yang dianggap ada. Kemudian fakta itu pernyataan tentang realita. Fakta pernyataan tentang realita. Ini definisi Profedi ya. Kemudian data itu fakta yang relevan. Nah, maka kalau kita lihat di sini itu lihatnya dari bawah ya. Realita ada, atau kalau di dalam ontologi ya being, sesuatu yang dianggap ada, being atau kenyataan, baik empiris maupun non empiris, itu antara individu satu dengan yang lain yang digambarkan begini itu berbeda. Dan dengan demikian ketika individu satu dengan yang lain itu mengungkapkan tentang realita sehingga menjadi fakta, maka fakta-fakta itu bisa menjadi berbeda versi ya, berbeda versi. Dan fakta itu ketika dimanfaatkan misalnya untuk penelitian gitu ya, yang relevan gitu ya, relevan untuk penelitian, maka itu menjadi data. Maka fakta yang relevan akan menjadi data. Kalau tidak relevan, dia tetap menjadi fakta. Misalnya fakta 3, ini contoh aja ya, contoh ini bisa relevan, tidak relevan ini bisa dibolak-balik gitu ya. Gitu nih. Terus kita kembali ke sini ya. Kemudian metode analisis ya, cara-cara untuk memilah-milah, mengelompokkan data kualitatif maupun kuantitatif agar kemudian dapat ditetapkan relasi-relasi tertentu antara kategori data yang satu dengan yang lain. Kemudian hasil analisis merupakan kesimpulan yang menyatakan relasi-relasi antar variabel, antar unsur atau antar gejala yang diteliti. Nah, di sini beliau juga memberikan definisi tentang teori, yaitu pernyataan mengenai hakikat sesuatu, gejala yang diteliti, atau mengenai hubungan antar variabel atau antar gejala yang diteliti yang sudah terbukti kebenarannya. Kemudian yang terakhir, representasi atau etnografi ya. Karya ilmiah yang memaparkan kerangka pemikiran, analisis, dan hasil analisis yang dilakukan yang kemudian menghasilkan kesimpulan atau teori tertentu. Oke. Kemudian yang penting di dalam tulisan beliau itu adalah ini ya. Ada 9 unsur paradigma yang dikelompokkan menjadi 2. Unsur yang tidak selalu eksplisit ya, yaitu tidak selalu diungkapkan di dalam penelitian, di dalam representasi tadi, dan unsur yang selalu eksplisit, selalu disampaikan di dalam penelitian. Unsur-unsur yang 9 tadi. Nah, ini kita bisa memahami lewat skema yang nomor 3 tadi. Nah, ini ya. Ini yang ada di bawah garis itu tidak selalu eksplisit. Yaitu ada asumsi dasar, nilai-nilai, dan model. Asumsi dasar itu tidak selalu dituliskan ya di dalam penelitian. Nilai-nilai tentang kebaikan, keburukan tadi ya, benar, salah, dan sebagainya itu tidak selalu dituliskan, tidak eksplisit. Tetapi kalau masalah yang diteliti itu pasti ditulis ya.
konsep-konsepnya juga metode, apalagi metode analisis dan sebagainya ini ditulis. Itu tentang eksplisit dan tidak eksplisitnya. Nah, kemudian tentu 15 paradigma tadi ya. 15 paradigma itu ada paradigma evolusionisme, kemudian paradigma difusionisme, lalu yang ketiga paradigma partikularisme historis, yang keempat paradigma fungsionalisme, yang kelima paradigma fungsionalisme struktural, yang keenam paradigma analisis variabel, yang ketujuh paradigma perbandingan kebudayaan, yang kedelapan paradigma kepribadian dan kebudayaan, yang kesembilan paradigma strukturalisme, yang ke-10 paradigma tafsir kebudayaan, dan ke-11 paradigma materialisme budaya, lalu paradigma materialisme historis, 13 paradigma aktor, ke-14 paradigma etnosentris, dan ke-15 paradigma postmodernisme. Itu rangkumannya. Nah ya sekarang yang penting ya, hal-hal yang penting. Yang penting tentu saja definisi paradigma, seperangkat tadi, seperangkat konsep dan sebagainya. Lalu yang kedua adalah kategori paradigma ilmu sosial budaya. Nah yang 15 ini ya kategorinya. Itu sumbangan penting beliau. Nah yang ketiga yaitu 9 unsur paradigma. Tadi yang ada eksplisit tidak eksplisit tadi. Kemudian eksplisitas unsur paradigma. Ini pandangan penting kan. Ada unsur yang eksplisit dan tidak selalu eksplisit. Kemudian kategori yang jelas antara realita, fakta, dan data. Ini pandangan pentingnya. Nah kemudian antara metode data kualitatif dan kuantitatif. Ini begini. Pandangan penting lain adalah upaya untuk menelusuri istilah metode kualitatif dan metode kuantitatif menjadi data kualitatif dan data kuantitatif. Jadi beliau tidak setuju dengan istilah metode kualitatif atau metode kuantitatif karena sebenarnya yang kualitatif atau kuantitatif itu datanya ya, bukan metodenya. Maka yang beliau tulis itu sebenarnya yang tepat adalah data kualitatif dan data kuantitatif. Hal ini karena hal yang bersifat kuantitatif atau kualitatif bukanlah metodenya, tetapi datanya. Oke, nah tanggapan kritisnya pertama kelebihan. Ya. A yaitu klasifikasi paradigma untuk ilmu sosial budaya. Nah ini berbeda dengan Thomas Kuhn ya di dalam buku The Structure of Scientific Revolution. Jadi nanti kalau teman-teman pengen buku ini sudah saya tulis ya. Linknya saya sertakan di akhir review ini. Terus review ini sendiri itu linknya ada di deskripsi. Linknya di deskripsi, terus download dulu review ini, terus nanti di akhir ada link buku ini. Nah, berbeda dengan Thomas Kuhn dalam buku The Structure of Scientific Revolution yang hanya membahas paradigma di ilmu alam gitu. Prof. Hedi ini membuat paradigma klasifikasi paradigma di ilmu sosial budaya. Nah, itulah kelebihan pertama ya yang dilakukan Prof. Hedi, yaitu membuat klasifikasi paradigma untuk ilmu sosial budaya. Berbeda dengan Thomas Kuhn yang terkonsentrasi pada ilmu alam. Kemudian pendefinisian yang jelas. Nah, di dalam setiap konsep itu semua didefinisikan secara jelas ya. Di dalam artikelnya Prof. Hedi itu. Misalnya tidak hanya definisi paradigma, ada definisi asumsi itu apa, definisi model itu apa. Dan sebagian besar didefinisikan. Jadi kita akan membaca dengan lebih jelas itu karena definisinya jelas. Lalu struktur yang kuat. Unsur-unsur paradigma ilmu sosial budaya ditulis dalam struktur yang kuat ya, struktur tadi. Jadi
kita akan tahu posisi-posisinya. Kemudian bentuk yang operasional. Maksudnya tulisan Prof. Edi itu bisa diterapkan di dalam suatu penelitian ya. Tatarannya tidak lagi tataran yang abstrak, reflektif gitu ya. Sudah ke arah operasional. Ini nanti sekaligus menjadi kritik saya. Kemudian keberanian akademis ya. Misalnya Thomas Kuhn tidak mendefinisikan paradigma, Prof. Edi mendefinisikan, itu suatu keberanian akademis tersendiri. Juga ketika yang lain menyamakan antara metode kualitatif, metode kuantitatif, maksudnya menggunakan istilah itu, Prof. Edi lebih cenderung memakai istilah data kualitatif dan data kuantitatif, itu juga keberanian tersendiri ya. Keberanian akademis untuk berbeda. Lalu inspiratif ya. Paling tidak 15 ilmu sosial budaya ya, yang ditulis oleh Prof. Edi itu dapat menjadi gerbang luas untuk penulisan panjang. Kalau teman-teman ingin mengembangkan bisa, karena di situ belum diterangkan dan itu menjadi kekurangannya juga. Nah, sekarang masuk kekurangan. Pertama adalah fokus antara judul dan isi. Nah, judul paradigma ilmu sosial budaya, sebuah pengantar ya, judulnya Prof. Edi, itu mengandaikan adanya pemaparan tentang paradigma apa saja yang ada di dalam ilmu sosial budaya. Nah, jenis tersebut memang sudah ditulis ya, yaitu berjumlah 15 tadi. Akan tetapi porsi penulisannya kira-kira hanya 1/10 dari keseluruhan tulisan. Nah, jatah terbanyaknya itu untuk mengulas unsur atau komponen paradigma. Nah, harusnya judulnya itu bukan paradigma ilmu sosial budaya, tapi unsur-unsur paradigma gitu, atau unsur-unsur paradigma ilmu sosial budaya gitu kan. Nah, ulasan unsur-unsur ada di subjudul unsur-unsur atau komponen paradigma, kemudian 15 tadi ada di paradigma ilmu sosial budaya, karena yang lebih banyak unsurnya mestinya judulnya unsur-unsur paradigma ilmu sosial budaya. Kita cek ya. Ini coba perhatikan. Ini semuanya ada 23. Dari awal ini 23 ya, dari sini. Itu halaman 1 sampai dengan halaman 3 itu masih pengantar. Nah, baru langsung masuk halaman 3 sampai ke berapa ini? Nah, ini sampai ke 18, 3 sampai 18, berarti ada berapa? 15 ya. Itu unsur-unsur tadi. Baru 18 sampai ke 21 atau 22 ya, itu baru ngomong tentang paradigma ilmu sosial budaya. Dan tidak ada keterangan lengkap atau keterangan rinci paradigma evolusionisme itu seperti apa, enggak ada. Di sini hanya ditulis 15 paradigma ilmu sosial budaya. Jadi saya kritik ini judulnya dan isinya kurang nyambung ya, gitu. Lalu pendekatan yang terlalu metodis. Nah, ini ketika saya komparasi dengan buku Kuhn, The Structure of Scientific Revolution. Nih, artikel tersebut membahas paradigma secara metodis, terasa pedagogis, dalam arti dipersiapkan sebagai bimbingan untuk suatu penelitian ilmu sosial budaya. Suasana ini terasa berbeda jika dibandingkan dengan buku The Structure of Scientific Revolution Thomas Kuhn yang penuh ketegangan dalam memperkarakan paradigma. Karena paradigma merupakan hal yang sensitif terkait cara pandang, khususnya worldview komunitas ilmiah. Dengan demikian, artikel paradigma ilmu sosial budaya cenderung jinak ya, saya begini, untuk mendiskusikan persoalan paradigma. Kedudukan 15 paradigma yang diajukan Ahim Saputra
tampak saling berdiri koeksistensi ya. Paradigma yang 15 itu seakan-akan bersama-sama ya, bisa saling menggantikan juga. Berbeda dengan contoh yang diberikan Kuhn yang lebih konfrontatif, saling meniadakan. Kuhn mengajukan contoh perpindahan paradigma dari misalnya ya, geosentris ke heliosentris atau Newtonian ke Einsteinian. Pandangan heliosentris menyingkirkan geosentris. Enggak koeksisten gitu. Konsep dasar fisika Newton tidak dapat diterima oleh Einstein. Untuk itu Kuhn memilih diksi provokatif dalam judulnya, yaitu revolusi. Dalam revolusi ilmu pengetahuan tersebut banyak fase dilewati. Ini fase-fasenya misalnya normal science, anomali, krisis, revolusi ilmiah, dan akhirnya paradigma baru. Artikel paradigma ilmu sosial budaya belum menjelaskan 15 paradigma ilmu sosial itu seperti apa definisinya, paradigma mana yang menjadi revolusi terhadap paradigma apa. 15 paradigma tersebut cenderung diperlakukan sebagai alternatif pendekatan penelitian yang dapat dipilih oleh peneliti, bukan pandangan mendasar atau worldview yang benar-benar mempengaruhi suasana akademis masyarakat peneliti yang berbeda dengan paradigma sebelumnya. Dalam perspektif Kuhnian, artikel paradigma ilmu sosial budaya lebih terlihat sebagai puzzle solving. Ini istilah dalam buku Kuhn ya. Dalam kondisi normal science. Ini bukunya saya sertakan. Tulisan ini berupaya menyelesaikan teka-teki atau puzzle solving, maksudnya tulisan Profedi, dalam kondisi ilmu pengetahuan dunia yang sedang aman atau normal science. Dengan perumusan unsur-unsur paradigma, penjelasan komponen klasifikasi, struktur, atau sistematisasi pendekatan, tulisan tersebut bukan sedang menyoal paradigma, tetapi stabilisasi paradigma yang kini tengah berjalan. Apakah bentuk paradigma yang tengah berjalan tersebut perlu didiskusikan dalam sesi lain ya. Kalau saya bahas di sini nanti malah jadi melebar. Karena pembahasan artikel tersebut lebih cenderung metodis, maka refleksi filosofisnya menjadi kurang tergarap. Misalnya, kendati Ahimsa Putra menyadari bahwa paradigma tidak hanya ada di kalangan ilmuwan saja, tetapi juga di kalangan orang awam. Namun mengapa hal ini terjadi tidaklah tereksplorasi ya, nggak dibahas lebih lanjut. Karena itu akan menjadi pembahasan yang filosofis. Yang dibahas terkonsentrasi pada unsur-unsur yang kemungkinan besar tidak menjadi konsentrasi orang awam. Nah ini kritik saya selanjutnya ya, kritik kekurangan itu terkait dengan dunia seni. Begini. Di bawah payung ilmu sosial budaya, seni memang ternaungi ya. Kita bisa lah meneliti seni di bawah ilmu sosial budaya. Akan tetapi sebagai materi mata kuliah kritik epistemologi kajian seni dalam program studi Doktor Pengkajian Seni Pertunjukan dan Seni Rupa, materi ini tidak spesifik membahas karya seni atau dunia seni, artwork. Bahkan dalam artikel itu tidak satu pun kata seni atau seniman yang muncul ya, ketika saya cari itu nggak ada. Hal ini bukan sekadar masalah nuansa tulisan, tetapi membuat pembahasan holistik tentang kaitan seni dan paradigma sulit dicapai. Padahal pembahasan paradigma seni merupakan hal yang menarik sekaligus menantang. Ketika dicermati dalam medan seni, terdapat kondisi yang mirip dengan pertentangan paradigma Kuhnian. Misalnya perseteruan antara geosentris dan heliosentris atau Newtonian dan Einsteinian. Ini dalam Kuhn ya. Terus dalam sejarah seni dikenal dua kutub yang saling baku hantam. Misalnya antara formalisme dengan semboyan seni untuk seni yang ditopang estetika liberalisme Amerika Serikat melawan realisme sosialis dengan slogan seni untuk masyarakat yang disokong komunisme Uni Soviet. Pada tingkat doktoral seni, pembahasan paradigma seni mestinya bersifat sentral, bukan sekadar derivatif. Nah, ini kritik saya ya secara umum, termasuk dengan untuk lembaga juga ini. Antropologi sentris.
Pada artikel tersebut, etnografi disebut-sebut sebagai puncak dari unsur-unsur paradigma. Awalnya etnografi ditulis hanya sebagai nama lain dari representasi. Etnografi ditulis dalam kurung, etnografi masih disamakan dengan historiografi atau paleoetnografi. Akan tetapi ketika membuat skema unsur-unsur paradigma, hanya ada kata etnografi yang tercetak di puncak, tidak lagi representasi. Ini maksudnya begini. Ini etnografi. Representasi aslinya. Etnografi itu nama lainnya representasi dalam antropologi. Nah, nanti kalau di dalam arkeologi beda lagi, paleoetnografi. Di dalam sejarah ada historiografi, misalnya seperti itu. Tetapi nanti di sini langsung tulisannya udah etnografi. Nah, ini saya sebut etnografi antropologi sentris. Tapi nggak hanya itu persoalannya. Persoalannya yang lebih mendasar di paragraf kedua ini. Persoalan yang lebih mendasar tidak sekadar penulisan, tetapi meresap ke kultur kajian etnografi yang cenderung untuk mengkaji fenomena struktur masyarakat etnis yang relatif tetap. Padahal jika teropong diarahkan ke praktik dalam dunia seni, khususnya seni kontemporer, kondisi dapat benar-benar berbeda. Penelitian saya tentang seni kontemporer, seni lukis terutama. Praktik yang ada tidak lagi muncul dari struktur yang mapan, tetapi praktik seni kerap mengganggu atau mengubah struktur. Karya Banksy yang berjudul Life is in the Bin misalnya, yang menghancurkan dirinya sendiri sesaat setelah terjual di Balai Lelang Sotheby's, telah mempertanyakan struktur antara seniman, karya seni, dan institusi seni. Belum lagi karya Fontaine, garapan Marcel Duchamp, telah mempertanyakan struktur lebih dalam lagi, yaitu definisi seni. Lalu saya komentari juga yang kuantitatif dan kualitatif. Artikel tersebut memang berani untuk mengatakan bahwa apa yang ada bukan pembagian metode kualitatif dan kuantitatif, tetapi data kualitatif dan data kuantitatif. Akan tetapi perseteruan antara metode kualitatif dan metode kuantitatif tidak berhenti pada tataran data. Penggunaan metode kuantitatif oleh peneliti positivisme dianggap telah mereduksi kemanusiaan hanya pada angka-angka. Kritik pedas itu dilontarkan oleh akademisi post-positivisme. Meskipun demikian, pendekatan campuran metode kualitatif dan kuantitatif telah banyak dikembangkan. Salah satunya oleh Pierre Bourdieu dalam buku Distinction, A Social Critique of the Judgment of Taste. Dengan demikian, persoalan kualitatif, kuantitatif, apakah metode atau data masih perlu didiskusikan lebih lanjut. Kemudian yang terakhir, gangguan kecil pada penulisan. Ya, misalnya model itu ditulis ke urutan keempat, tetapi keterangannya ada di urutan ketiga. Ini maksudnya begini. Nah ini ya, ini model itu ada di urutan keempat. Padahal di sini di urutan ketiga. Ini, nah urutan ketiga. Urutan ketiga dan keempat ini menjadi signifikan kalau kita melihat, nah ini ya, melihat skema ini. Karena yang tiga ini ada di bawah garis yang tidak selalu eksplisit. Nah, gitu. Terus kesalahan tulis dan sebagainya sih. Baik, rekan-rekan, itu review ya tugas pertama saya. Sekali lagi monggo teman-teman bisa klik link di deskripsi ya kalau menginginkan ini. Demikian rekan-rekan untuk catatan kuliah kali ini. Kita ketemu dalam catatan kuliah selanjutnya. Terima kasih sekali lagi untuk yang sudah subscribe, like, share, komen, pencet notifikasi, dan juga gabung di Painting Explorer. Di Painting Explorer, mari kita eksplorasi. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.